Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya hari ini mau bicara tentang manajemen pikiran. Jadi, perbaikan kualitas kepribadian kita harus dimulai dengan menata ulang atau merekonstruksi pemikiran kita atau cara berpikir kita. Bagaimana caranya? Nah, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama, deteksilah lintasan pikiran Anda. Anda harus mendeteksi lintasan pikiran Anda, sebab itulah benih dari setiap gagasan yang berkembang dalam benak kita. Kebaikan dan keburukan selalu bermula dari sana. Setan memasuki manusia dari pintu lintasan pikirannya. Jika Anda tidak dapat mencegah lintasan-lintasan pikiran yang buruk, maka Anda juga tidak akan dapat mencegah munculnya tindakan-tindakan yang buruk. Maka, berhati-hatilah terhadap semua lintasan pikiran Anda. Lintasan pikiran tidak bisa dimatikan. Ia menyerbu manusia dengan seribuan lintasan pikiran setiap saat. Dan serbuannya begitu dahsyat. Yang dapat kita lakukan adalah mengalihkannya dan menggantikannya dengan lintasan-lintasan pikiran yang baik. Maka, kita harus belajar untuk memikirkan apa yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan. Saya ulangi, kita harus belajar untuk memikirkan apa yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan. Anda harus dapat menjamin bahwa semua yang Anda pikirkan adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Sesuatu yang dengan cara mengontrol semua informasi yang terserap dalam benak Anda melalui panca indera, khususnya penglihatan dan pendengaran. Sebab Allah SWT berfirman, sesungguhnya semua pendengaran, penglihatan, dan akal akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Yang kedua, cara untuk memanajemen pikiran adalah jadilah manusia berpengetahuan. Perbaikan pada cara berpikir harus dimulai dengan membersihkan pikiran-pikiran kita dari segala bentuk kebodohan, jahil, yaitu mempercayai sesuatu yang kita tidak ketahui atau waham, yaitu sesuatu informasi yang kandungan kebenarannya di bawah 50%. Atau keraguan yang kandungan kebenarannya hanya 50%, atau prasangka yang kandungan kebenarannya di atas 50% dan di bawah 100%. Hal ini disebabkan input yang salah secara otomatis akan mengeluarkan output yang juga salah. Kita akan tetap melakukan sesuatu berdasarkan perintah pikiran kita, walaupun informasi yang membentuk pikiran kita adalah waham. Waham adalah sesuatu yang kita tidak ketahui. Kadangkala, misalnya kita takut terhadap sesuatu karena membayangkan yang seram-seram tentang sesuatu itu. Padahal apa yang kita bayangkan sebenarnya tidak ada dalam kenyataan. Di sisi lain, kita mungkin marah pada seseorang semata-mata karena mendapatkan informasi yang buruk tentang orang tersebut. Katakanlah melalui gosip yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sesungguhnya prasangka itu sama sekali tidak berguna di depan kebenaran. Quran Surat Yunus ayat 36. Itulah sebabnya agama melarang kita untuk percaya pada tahayul, khurafat, gosip, fitnah, dan lainnya. Sebab apa? Karena itu semua tidak mempunyai dasar kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus membiasakan diri untuk mengetahui sesuatu sebagaimana ia adanya, secara akurat dan objektif, dan terbukti bahwa kandungan kebenarannya 100%. Sebab itulah yang disebut ilmu. Maka berpengetahuan berarti bertindak atas dasar kebenaran ilmiah, bertindak dengan bimbingan ilmu pengetahuan, dan berbicara dengan muatan ilmiah. Saya ulangi, pengetahuan atau ilmu adalah berpengetahuan berarti bertindak atas dasar kebenaran ilmiah, bertindak dengan bimbingan ilmu pengetahuan, dan berbicara dengan muatan ilmiah. Tidak ada sesuatu yang dapat dilakukan secara benar kecuali jika kita mempunyai pengetahuan yang benar tentang sesuatu tersebut. Yang ketiga, cara memanajemen pikiran adalah ketahuilah apa yang harus Anda ketahui. Ketahuilah apa yang harus Anda ketahui.
Menata ulang atau merekonstruksi pemikiran kita juga mengharuskan kita memetakan segala sesuatu yang harus kita ketahui atau peta pengetahuan. Ini berarti bahwa kita harus mengetahui semua ilmu yang kita perlukan dalam hidup atau apa yang kita perlukan untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Ilmu pengetahuan manusia sebenarnya secara sederhana dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok berdasarkan objeknya. Pertama, ilmu pengetahuan yang objeknya adalah Tuhan dan kehidupan, atau ilmu-ilmu ketuhanan dan ilmu-ilmu agama. Kedua, ilmu pengetahuan yang objeknya adalah alam atau ilmu-ilmu alam. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang objeknya adalah manusia atau ilmu-ilmu sosial humanitaria. Jadi ada 3 kategori ilmu pengetahuan berdasarkan objeknya. Yang pertama ketuhanan, yang kedua adalah alam, yang ketiga adalah manusia. Sebagian dari ilmu pengetahuan itu diperoleh manusia melalui pemberian langsung, yaitu melalui wahyu dan ilham. Akan tetapi, sebagiannya lagi diperoleh melalui usaha-usaha manusia dengan menggunakan kemampuan penginderaan dan penalarannya. Itulah 4 sumber ilmu pengetahuan. Pertama wahyu, kedua ilham, ketiga akal, dan keempat panca indera. Sebagai komunitas manusia, kita membutuhkan semua pengetahuan itu untuk membentuk kehidupan menjadi lebih baik. Namun, sebagai individu, kita membutuhkannya dalam kadar yang berbeda-beda. Ada ilmu yang kita perlukan untuk membangun basis identitas kepribadian kita, yaitu ilmu agama. Ada ilmu yang kita butuhkan untuk membangun basis sosial atau hubungan kemanusiaan kita, yaitu ilmu-ilmu sosial humanitaria. Ada juga ilmu yang kita perlukan untuk kebutuhan profesi atau mata pencarian kita. Karena itu, agar kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan dalam tingkatan kebutuhan yang berbeda-beda, maka kita harus menyusun pengetahuan kita dalam sebuah struktur yang benar. Susunan pengetahuan yang benar haruslah berbentuk piramida dalam 3 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan identitas, yaitu semua ilmu pengetahuan yang kita perlukan untuk membentuk dan membangun identitas kepribadian kita, baik yang bersumber dari agama dan sejarah maupun ilmu pengembangan diri. Yang kedua, pengetahuan kemanusiaan, yaitu semua ilmu pengetahuan yang kita perlukan untuk membangun hubungan sosial kemanusiaan kita, baik yang bersifat teoritis seperti psikologi, sosiologi, politik, dan lainnya, maupun yang bersifat terapan dan aplikatif. Yang ketiga, pengetahuan spesialisasi, yaitu semua pengetahuan yang kita perlukan untuk mengembangkan basis profesi kita atau mata pencarian kita. Piramida pengetahuan ini akan membuat pengetahuan tumbuh dalam bentuk yang mengintegrasikan antara pengetahuan yang bersifat general dan pengetahuan yang bersifat spesialisasi. Yang pertama, lebih berorientasi pada keluasan cakupannya. Yang kedua, lebih berorientasi pada kedalamannya. Yang pertama berorientasi pada pembentukan wawasan, sedang yang kedua lebih berorientasi pada penguasaan detail. Yang keempat, tentang bagaimana cara kita memanajemen pikiran adalah tingkatkan kemampuan berpikir. Setelah memperbaiki susunan pengetahuan kita, maka proses rekonstruksi pikiran juga mengharuskan kita meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir. Maksudnya adalah kita harus dapat meningkatkan kapasitas pikiran kita agar dapat memproduksi pikiran-pikiran yang lebih berkualitas. Kemampuan berpikir yang kita ingin kembangkan dapat dibagi dalam 2 kategori. Pertama, kemampuan berpikir yang bersifat hierarkis. Yang kedua, kemampuan berpikir yang bersifat dimensional. Yang dimaksud dengan kemampuan berpikir hierarkis adalah kemampuan berpikir pada 4 tingkatan secara berurutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daya serap, yaitu kemampuan untuk memahami dan mencerna sesuatu berupa benda, peristiwa, kenyataan, pikiran dari semua sisi secara apa adanya, benar dan objektif. Kedua, daya analisis, yaitu kemampuan untuk mengurai sesuatu berupa benda, peristiwa,
kenyataan, dan pikiran yang semula utuh lalu menjadi satuan-satuan kecil. Kategori-kategori, kelompok-kelompok, serta memahami detail pada setiap satuan, kategori, dan kelompok tersebut. Ketiga, daya konstruksi, yaitu kemampuan untuk membangun, mengintegrasi, menyatukan, dan membangun dan menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari suatu berupa benda, peristiwa, kenyataan, dan pikiran menjadi satu kesatuan yang terkorelasi secara utuh. Yang keempat, daya cipta, yaitu kemampuan untuk melahirkan pikiran-pikiran baru yang murni, yang merupakan tambahan atas pikiran-pikiran yang semula sudah ada. Misalnya, menemukan teori baru dalam disiplin ilmu tertentu tentu saja ya, yang sudah mapan atau merupakan kreasi yang sepenuhnya baru yang belum pernah ada, yang bersifat discontinue seperti menciptakan ilmu baru. Yang dimaksud dengan kemampuan berpikir dimensional adalah kemampuan berpikir pada dua dimensi secara simetris. Yang pertama, kemampuan berpikir makro-mikro, yaitu berpikir pada dua skala yang berbeda. Yang satu lebih luas dan bersifat makro, yang lainnya lebih spesifik atau bersifat mikro. Misalnya menghubungkan masalah mikro pertelekomunikasian dengan persoalan ekonomi makro. Yang kedua, kemampuan berpikir strategis taktis, yaitu kemampuan berpikir dalam dua kualitas yang berbeda. Yang satu bersifat strategis, yang lainnya bersifat taktis. Misalnya, menyusun perencanaan strategi bisnis telekomunikasi dan menyusun langkah taktis memenangkan persaingan untuk unit bisnis seluler. Demikian teman-teman, sharing hari ini tentang manajemen pikiran, bahwa kita harus mengendalikan pikiran-pikiran kita sebelum pada akhirnya pikiran itu mengendalikan diri kita. Sampai jumpa lagi dengan saya Coach Ultra Semangat di audio inspirasi, audio motivasi di kesempatan yang lain. Terus tumbuh dan berkembang melampaui semua persoalan agar kita mampu menjadi para penakluk kehidupan. Terima kasih, salam ultra semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.